Tidak ada harga yang sebanding dengan kesetiaan. Ikatan darah menjadi awal petaka dunia yang terkutuk. Gelapnya hutan tidak menyurutkan langkah Farah untuk terus berjalan menembus pepohonan yang kian rapat. Rasa sakit yang terpendam terus berkecamuk, bercampur dengan embusan napas dan detak jantung. Kalau ini yang kamu mau, kukabulkan keinginanmu, batin Farah penuh dengan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Netra Kala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Petaka. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, tentunya link sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Farah tengah berdiri di suatu tempat, seperti tanah lapang berkabut. Sejauh mata memandang yang ia lihat hanya pekatnya kabut serta pohon-pohon menjulang tinggi. Sesekali ia mengedarkan pandangannya, mencari-cari manusia selain dia. Namun semua terlihat begitu sepi dan sunyi. Bahkan suara serangga pun tak terdengar sama sekali. Merasa ada yang tidak beres, Farah pun mulai berjalan dengan kaki telanjang, tanpa mengenakan alas apapun. Pijakan demi pijakan ia lalui di tanah berumput. Berulang kali kepalanya mengedarkan pandangan, namun sekali lagi ia tidak mendapati apapun kecuali kabut putih yang begitu tebal. Hingga pada satu titik, saat hatinya sudah mulai putus asa, Farah mendengar banyak celotehan dan tawa bahagia. Batinnya sedikit lega, setidaknya ada manusia lain di tempat ini. Ingin rasanya mendekati sumber suara itu, berharap ada yang bisa menolongnya. Tetapi tiap Farah berlari mendekat, suara itu semakin lirih terdengar sayup. Namun ketika dia berhenti, suara keramaian itu semakin terdengar kencang, hingga ia merasakan ada sebuah tangan kecil yang menariknya dari dalam pekatnya kabut. "Mbak, ayo main," ucap anak laki-laki itu. Tanpa menunggu persetujuannya, bocah itu langsung menarik Farah dengan kencang. Entah akan dibawa kemana, ia hanya bisa terdiam dan menurut. Cukup lama Farah berlari, mengikuti langkah kaki bocah itu, sampai mereka berhenti tepat di depan sebuah api unggun yang menyala besar. Perlahan kabut tersibak. Dengan pendar nyala api unggun, sekarang Farah bisa melihat dengan jelas rupa sosok bocah itu. Wajahnya begitu pucat, kepalanya meneleng ke samping seolah lehernya patah. Matanya hanya berupa bulatan putih tanpa kelopak serta bibir yang berbentuk segaris lurus. Farah mencoba menarik lepas tangannya, namun cengkraman bocah itu terlalu kuat. Tanpa mengindahkan tarikannya, anak itu menunjuk ke satu tempat. Farah mengarahkan pandangannya mengikuti arah yang ditunjukkan oleh anak itu. Seketika tubuhnya mematung, lututnya melemas. Pemandangan yang ia lihat benar-benar membuat batinnya mati rasa. Ia melihat dirinya sendiri digantung dengan kaki dan tangan yang robek, serta mengeluarkan banyak darah. Lebih buruknya lagi, Farah melihat banyak sosok menjijikkan tengah berkumpul di bawahnya, seolah mereka sedang menggapai-gapai, menanti tetesan darah yang keluar dari tubuhnya. "Tidak!" Farah terbangun tersentak kaget. Ia tahu, pasti saat ini mukanya begitu pucat dan tegang. Mimpi itu kembali hadir. Sudah beberapa waktu Farah bermimpi dengan kejadian yang sama. Tubuhnya digantung dengan banyak sosok mengerikan berebut mengambil darahnya. "Kamu kenapa, Far? Mimpi itu lagi?" tanya Angga khawatir. Farah menoleh, mengangguk sambil menyeka peluh sudah membasahi wajahnya yang begitu pucat. "Diminum dulu, Far," ucap Angga sambil memberikan segelas air putih. Setelah menerima gelas yang suaminya berikan,
Farah langsung meminumnya dengan cepat. Dia terheran karena kerongkongannya terasa begitu kering, seolah baru saja berlari ratusan meter. Sesaat Angga mendekat ke arah Farah kemudian mendekapnya dengan erat. "Hari ini aku gak usah ke kantor ya," ucapnya berbisik pelan penuh dengan kelembutan. Farah menggeleng. "Gak boleh. Ingat, kamu punya tanggung jawab sekarang," jawab Farah seketika menjadi galak. Ia tidak mau hanya karena mimpinya, lantas Angga memutuskan untuk bolos kerja. Angga memberengut, melepaskan pelukannya dan segera beranjak menuju kamar mandi, membuat Farah tersenyum karena tingkah suaminya seperti anak berumur belasan tahun. Beberapa saat setelah pintu kamar mandi tertutup, Farah segera beranjak untuk menyiapkan pakaian dan sarapan untuk Angga. "Aku nanti pulang agak telat, ada klien minta bertemu setelah jam 6 sore, kata Angga sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. "Sampai jam berapa, Mas?" tanya Farah menimpali. "Jam 8 malam mungkin. Nanti kamu makan duluan aja gak apa-apa, gak usah nungguin aku pulang," jawab Angga. Farah hanya mengangguk. Ia memahami itu semua. Angga yang berprofesi sebagai marketing eksekutif kadang memang harus menyesuaikan jadwal kliennya, meski harus bekerja di luar jam pekerjaannya. Bagi Farah itu bukan menjadi sebuah masalah. Meski Angga selalu bertemu dengan wanita-wanita yang menurutnya cantik, tapi ia selalu percaya bahwa suaminya orang yang memiliki komitmen tinggi akan statusnya sebagai seorang suami. "Ya udah, aku berangkat dulu ya," ucap Angga setelah melirik jam yang melingkar di tangannya. Farah langsung berdiri. Sudah menjadi kebiasaannya selama beberapa bulan terakhir. Semenjak menikah dengan Angga, ia selalu mengantarkan suaminya pergi bekerja hingga ambang pintu rumah. "Hati-hati, jangan ngebut," kata Farah sembari mencium punggung tangan kanan suaminya. "Iya, kamu juga jangan terlalu capek. Urusan nyuci dan lainnya bisa kita bagi," balas Angga sambil mencium kening Farah dengan lembut. Selepas kepergian Angga, Farah kembali masuk ke dalam rumahnya, berniat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Farah berjalan menuju ke kamar mandi, mengambil keranjang berisikan pakaian kotor. Ia sedikit sebal karena beberapa hari hujan membuat tumpukan pakaian kotor mereka menggunung tinggi. Satu persatu Farah pilah, memisahkan pakaian kotor mana yang bisa ia cuci bersamaan. Selain itu, Farah juga memiliki kebiasaan untuk mengecek kantung pakaian. Dia tidak mau ada barang yang ikut tercuci nantinya. Semua nampak kosong, hingga saat mengambil kemeja kerja milik Angga, Farah merasakan ada sesuatu yang menonjol di kantung depan kemeja itu. Karena penasaran, ia segera mengambil benda tersebut. "Sejak kapan Angga suka bunga?" tanya Farah keheranan sambil mengerutkan dahi. Farah mengingat-ingat, selama dia berpacaran dengan Angga hingga menikah belum pernah sekalipun ia mengetahui kalau suaminya itu suka dengan bunga. Merasa tidak ada yang aneh, Farah segera membuang bunga kantil itu. Berpikir mungkin saja Angga tidak sengaja memetik dan mengantongi bunga tersebut. Sudah 2 jam lebih Farah melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga. Dia menyapu, mengepel hingga mencuci pakaian. Keluh Farah merenggangkan badan. Ia tengah terbaring di atas kasur pengantinnya. Rasa kantuk mulai menyerang. Matanya terasa begitu berat. Ditambah asa yang menyala, membuat tubuhnya menjadi rileks seketika. Tanpa bisa Farah tahan, perlahan matanya mulai meredup. Entah sudah berapa lama Farah tertidur, tapi sepertinya baru beberapa detik ia memejamkan mata, hingga ia tersentak seolah ada seorang yang sengaja meneriakkan namanya dengan kencang, tepat di kedua telinganya. Lantas ia terbangun dengan kebingungan. Buru-buru ia mengambil ponsel yang ada di atas nakas. "Mampus," umpat Farah saat melihat 20 panggilan tidak terjawab dari Angga suaminya. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Senja sudah meninggalkan peraduannya. Malam telah datang, diiringi suara serangga yang saling bersahutan. Beberapa kali Farah menengok ke arah jam dinding. Sudah pukul 8 malam, tapi suaminya tak kunjung pulang. Jarang sekali Farah seperti ini. Biasanya dia bisa menunggu dengan tenang kepulangan Angga.
Jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit. Namun suaminya juga tak kunjung datang. Was-was ia bolak-balik berjalan ke arah dapur dan ruang tamu untuk melihat kehadiran Angga. Hingga pada pukul setengah 9, Farah mendengar suara mesin mobil dari arah depan rumah. Dapat dipastikan itu adalah mobil milik Angga. Farah kemudian segera beranjak, membuka pintu menanti kedatangan suaminya di depan teras. Dengan senyum yang mereka, ia memperhatikan siluet Angga yang sedang berusaha memarkirkan mobil ke dalam garasi rumahnya. Sejenak Farah tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda. Hingga saat kaca mobil Angga terkena sinar lampu, dahinya sedikit berkerut. Ada sesuatu yang mengganggu pandangannya. Selama berbulan-bulan menikah dengan Angga, ia tidak pernah mendapati suaminya pulang ke rumah membawa teman, terlebih seorang wanita. Tetapi sepertinya malam ini ada yang berbeda. Siapa wanita itu? Batin Farah terus memperhatikan ke arah kaca depan mobil. Jelas sekali, meski dalam keremangan Farah bisa melihat sosok wanita dengan rambut panjang tengah duduk di jok samping pengemudi. Assalamualaikum. Salam Angga sambil tersenyum berjalan ke arah Farah. Tidak menjawab salam dari Angga, Farah justru diam, terus memperhatikan sosok wanita yang masih duduk di dalam mobil mereka. Angga yang melihat itu pun sedikit keheranan. Apa yang telah dilihat oleh istrinya itu, sampai-sampai ia tidak menjawab salam darinya. Farah sambil menepuk pelan lengan istrinya. Iya mas, ucap Farah kaget yang langsung menoleh ke arah Angga. Kok malah diam sih? Ngeliatin apa sih? Tanya Angga penasaran sambil mengikuti arah pandang Farah. Itu loh, temannya gak diajak masuk, tanya Farah sambil menuju ke arah mobil, lalu menolehkan kembali kepalanya ke arah Angga. Hah? Siapa? Jawab Angga kebingungan. Farah kembali menengok ke arah mobil, namun seketika dahinya berkerut keheranan. Sosok wanita itu sudah menghilang. Buru-buru Farah melangkah, menempelkan wajahnya di kaca mobil, memastikan jika matanya tidak salah lihat. Farah, panggil Angga dari arah teras, merasa heran dengan tingkah istrinya yang tidak biasa. Farah menoleh. Tadi ada orang di dalam mobil mas selain kamu, ucapnya kebingungan. Angga mengerutkan dahi. Jangan bercanda kamu. Dari kantor itu aku pulang sendirian, ucapnya tidak percaya dan langsung ikut mengecek ke dalam mobil. Kemudian Angga kembali menghidupkan mobil, mencoba memastikan apa yang Farah katakan tidak benar. Benar saja, setelah mereka mencari-cari, tidak ada seorang pun di dalam. Farah kebingungan. Jelas-jelas tadi dia melihat ada wanita tengah duduk di samping Angga, dan dia yakin kalau itu bukan tipuan cahaya. Kecapean mungkin kamu. Ayo udah yuk, buruan masuk. Udah mau hujan, ajak Angga sambil menggandeng tangan Farah agar segera masuk ke dalam rumah. Seperti orang linglung, Farah hanya mengangguk. Pikirannya masih tertuju pada sosok wanita yang ia lihat dalam mobil tadi. Angga baru saja keluar dari kamar mandi. Tangannya sibuk mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk. Sementara itu Farah sedang menyiapkan makan malam untuk mereka. Loh, kamu belum makan Far? Tanya Angga mengerutkan dahinya. Belum mas, nungguin kamu, jawab Farah sambil membawa nasi ke atas meja makan. Kan tadi aku udah bilang gak perlu ditungguin, kata Angga sambil menaruh handuk di atas kursi. Kebiasaan kamu ini, kalau habis mandi taruh handuk di tempatnya, omel Farah mengambil handuk yang terlihat masih basah. Tidak menghiraukan ucapan Farah, Angga justru buru-buru menyendok sayur dan lauk masakan istrinya. Perutnya terasa lapar sekali. Seharian ini dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Baunya aja bikin tambah lapar. Pasti rasanya juga enak nih, kata Angga mengendus-enduskan hidungnya di atas mangkok sayur. Alah, gombal kamu mas. Biasanya juga ngeluh keasinan, tegas Farah tidak percaya. Loh, siapa yang bilang gitu? Masakan kamu itu gak ada duanya, kata Angga sambil menyendok sayuran banyak-banyak. Selepas itu mereka berdua menikmati makan malam dengan penuh sukacita. Tidak ada perdebatan, hanya beberapa candaan satu sama lain yang membuat Farah tersipu dengan sikap Angga. Jangan lupa gosok gigi mas sebelum tidur, kata Farah dari arah meja riasnya. Ntar
Ngantuk aku, Far, balas Angga tidak jelas dari arah kasur. Farah menengok. Benar saja, suaminya itu sudah langsung terlelap dalam mimpi. Jadi laki-laki kok jorok banget, ucapnya kembali menatap ke arah cermin sembari mengoleskan krim di mukanya. Farah mendongak ke arah atas. Dilihatnya lampu kamar tiba-tiba saja berkedip-kedip. Seingatnya minggu lalu Angga baru saja mengganti bolam lampu. Kenapa sekarang seperti mau mati lagi? Farah terus memandang ke atas sampai lampu kamarnya tetap menyala. Baru dia kembali menatap ke arah cermin. Sesaat Farah tidak menyadari hingga saat dia melihat dengan seksama ada sesuatu yang bergerak-gerak dari arah luar jendela kamarnya. Farah terus memperhatikan dari cermin. Dahinya berkerut memastikan kalau itu bukan bias cahaya dari lampu kamar. Penasaran, lantas dia menoleh ke arah belakang. Seketika jantungnya berdetak lebih keras. Tanpa keraguan Farah langsung beranjak, tidak mempedulikan wajahnya yang masih ada sisa krim yang belum diratakan. Farah melangkah mendekati jendela. Namun belum sempat dia mengetahui siapa sosok itu, wanita itu sudah berjalan ke arah samping. Dengan setengah berlari, Farah menuju ke arah gorden dan menyibakan dengan cepat. Dipandanginya keluar rumah, tetapi sosok wanita itu sudah tidak terlihat sama sekali. Farah tersentak kaget. Sejurus kemudian ia langsung menengok ke arah nakas. Terlihat ponsel milik Angga terus bergetar. Selama ini Farah tidak pernah ingin tahu dan tidak pernah ingin melihat ponsel milik Angga. Baginya meskipun sudah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki privasi masing-masing. Namun berbeda dengan malam ini, entah mendapat dorongan dari mana, rasa ingin tahu Farah timbul dengan kuat. Ingin sekali dia melihat siapa yang menghubungi Angga selarut ini. Melangkah pelan, Farah mendekat ke arah nakas. Diliriknya Angga yang sudah tertidur pulas dengan suara dengkur yang mirip sekali dengan sapi. Sela, batin Farah mengernyitkan dahinya. Sepintas ia ingin mengangkat panggilan tersebut, namun saat tangannya sudah hampir menekan tombol hijau, panggilan itu berakhir. Farah kembali meletakkan ponsel milik Angga di atas nakas. Farah termenung. Hatinya sedikit terganggu. Selama ini ia tidak pernah mempermasalahkan pada siapa saja suaminya mau berinteraksi. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Ada sesuatu yang menyentil batinnya. Menghela napas, Farah berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja itu memang panggilan pekerjaan. Farah tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Dia terlihat gelisah. Berulang kali membolak-balikan badan agar mendapat posisi yang nyaman untuk terlelap. Astaga, ucap Farah segera bangkit dari pembaringan. Diliriknya jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ingin rasanya kembali merebahkan tubuhnya, tetapi ada perasaan yang mengganjal di hatinya. Sejenak Farah diam, mencoba memahami apa yang ia rasakan. Namun nyatanya tetap tidak menemukan jawaban apapun. Akhirnya Farah memutuskan untuk melakukan sholat malam. Mungkin dengan begitu dia akan mendapatkan ketenangan. Dengan pelan Farah beranjak, berusaha tidak membangunkan Angga yang tertidur begitu lelap. Ia pandangi suaminya. Semoga apa yang ia rasakan tadi hanya sebatas prasangka. Melanjutkan melangkah, Farah segera membuka pintu kamarnya. Suasana begitu sepi. Tidak biasanya dia merasa berdebar seperti ini. Padahal sebelumnya ia sering melakukan sholat malam. Dengan membulatkan niat, Farah kembali berjalan tanpa menghidupkan lampu ruang tengah. Namun saat hampir sampai kamar mandi, langkahnya terhenti. Segera ia menengok ke arah belakang. Jelas sekali ada suara langkah kaki yang mengikutinya. Farah pikir itu adalah Angga, tapi ternyata tidak ada seorang pun di sana. Merasa itu adalah halusinasinya, Farah kembali melangkah. Segera ia mengambil air wudhu. Ia sedikit bergidik saat air menyentuh kulitnya. Udara malam ini begitu dingin. Setelah selesai melaksanakan ibadah malam, Farah segera membereskan mukena dan sajadahnya. Terdengar suara benturan keras dari atap rumahnya. Sontak Farah langsung melihat ke langit-langit kamar. Berulang kali dia mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Apa itu? Tanya Farah ketakutan. Dilihatnya Angga masih tertidur lelap.
seolah suaminya itu tidak mendengar suara apapun. Buru-buru Farah bangkit. "Mas, bangun mas." Upayanya mencoba membangunkan Angga. Kenapa sih Far?" Jawab Angga dengan mata masih tertutup separuh. "Kamu gak dengar? Tadi ada suara dentuman dari atap rumah," kata Farah ketakutan. Dia mengira ada orang yang memang berniat buruk di rumahnya dengan melempar sesuatu. "Gak ada apa-apa. Salah dengar mungkin kamu," kata Angga yang langsung membalikkan badan. Farah jengkel sekali dengan suaminya. Jelas sekali suara dentuman itu berasal dari atap rumah mereka. Berulang kali Farah mencoba kembali untuk membangunkan suaminya, namun sepertinya Angga benar-benar tidak mau beranjak dari pembaringan. Dengan memberanikan diri, Farah melangkah menuju ke arah pintu kamarnya. Segera ia keluar dan menghidupkan lampu. Berulang kali dia memencet saklar, namun lampu ruang tengah tak kunjung juga menyala. Perasaannya benar-benar kacau. Di satu sisi dia takut jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, tetapi di sisi lain dia begitu penasaran dengan suara tadi. Sekali lagi dia memanggil Angga, namun hanya gumaman yang ia dengar. Menolehkan kembali ke arah luar, Farah mencoba melangkah dalam gelap. Pelan-pelan ia berjalan mencoba memastikan di setiap sudut ruangan semuanya nampak aman. Barang-barang masih ada di tempatnya. Bahkan pintu belakang juga terlihat tertutup. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Farah berniat untuk kembali ke kamarnya. "Mungkin tadi kucing yang terpeleset jatuh apa ya?" ucap Farah kembali melangkah. Hingga saat dia melihat ke arah jendela ruang tamu, seketika tubuhnya mematung. Ada seseorang yang tengah berdiri di sana. Farah tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Lampu temaram dari arah teras serta lipatan gorden membuat pandangannya terhalangi. Memberanikan diri, Farah mencoba mendekat. Kali ini dia tidak melangkah pelan, takut jika sosok itu menyadarinya dan langsung pergi seperti sebelumnya. Benar saja. Saat Farah hampir sampai di depan jendela, sosok itu melangkah menjauh. Sejenak dia ingin membuka pintu dan mengejarnya, akan tetapi niatannya terhenti. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Farah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan orang itu. Sosoknya sudah tidak ada dimanapun. Bahkan berulang kali ia mengedarkan pandangan, tetapi tidak menemukan keberadaannya. Ketakutan, Farah berbalik, hendak menuju ke kamarnya. Tetapi langkahnya kembali terhenti. Dia melihat sosok wanita baru saja masuk ke dalam kamarnya. Dengan panik, Farah buru-buru kembali ke kamar. Badannya mengitari ruangan itu. Nihil, dia tidak mendapati seorang pun selain suaminya Angga. Dengan jantung berdebar, Farah menatap ke arah bawah ranjang. Padahal ia menjatuhkan lututnya ke lantai, mencoba melongok ke bawah kasur, hingga saat kepalanya meneleng ke arah kolong. Dia bernapas lega. Tidak ada siapapun di sana. Seketika Farah menatap ke arah lemari pakaiannya. Ada suara yang muncul dari dalam. Dengan perasaannya yang tidak karuan, ia berjalan ke arah lemarinya. Awalnya Farah mencoba untuk membangunkan Angga, tapi laki-laki itu terlalu nyenyak dalam tidurnya. Mas Angga," bisik Farah keras. Namun suaminya tetap bergeming. Akhirnya Farah memberanikan diri. Tangan kanannya sudah berada di handle lemari kayu milik mereka. Lalu dengan cepat dan kasar ia langsung menarik pintu itu sampai terbuka. Farah langsung menyibak pakaian yang tergantung di dalamnya, memastikan kalau makhluk itu sedang bersembunyi di dalam lemarinya. Farah kebingungan. Tidak ada apapun dalam lemarinya, bahkan tikus pun tidak. "Apa tadi cuma imajinasiku ya?" kata Farah lirih. Setelah itu Farah kemudian kembali menutup lemarinya. Namun tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang mencengkram erat pergelangan tangannya. Sontak Farah menengok ke bawah. Sekali lagi dia tidak mendapati apapun. Merasa ada yang aneh, Farah segera menutup pintu lemarinya. Mungkin memang benar dia kurang istirahat, jadi pikirannya membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Dengan menghela napas, Farah berniat untuk kembali membaringkan tubuhnya. Namun suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini berasal dari bawah kolong tempat tidurnya. Penasaran, Farah kembali menjatuhkan tubuhnya ke lantai, memastikan kalau suara itu hanya hewan yang tidak sengaja masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba saja Farah memundurkan tubuhnya dengan cepat, hingga ia menabrak lemari dengan kencang.
Jantungnya seperti berhenti. Dengan jelas dia melihat ada sepasang mata dan mimik wajah mengerikan dari arah kolong tempat tidurnya. Farah tidak berani menatap. Dia terus memejamkan matanya. "Far, kamu kenapa?" Terdengar suara Angga dan langkah kaki yang mendekat. Mas, itu mas," ucap Farah sambil menunjuk ke arah kolong tempat tidurnya. Angga yang khawatir langsung jongkok dan melihat ke arah kolong, namun ia tidak dapati apapun, hanya ruang kosong gelap. "Gak ada apa-apa kok. Kamu melindur, Far?" tanya Angga. Istrinya tetap menggeleng. Angga melihat air mata juga sudah merebak di mata cantik Farah. Buru-buru Angga keluar kamar mengambil minuman, berharap dengan air putih bisa menenangkan istrinya. "Diminum dulu, Far," kata Angga setelah kembali dari dapur. Awalnya Farah menolak. Dia masih terduduk dengan kepala berada di antara dada dan lutut. Hingga Angga memeluknya, mencoba menenangkannya. "Sudah, ada aku di sini," ucap Angga mendekap erat Farah. Setelah beberapa saat, akhirnya Farah sedikit tenang. Dia mulai mengangkat wajahnya. Kini dengan jelas Angga bisa melihat ekspresi istrinya yang benar-benar terlihat ketakutan. "Minum dulu nih," pinta Angga sambil menyerahkan gelas air putih. Farah mengambilnya, segera meminum air putih itu. Benar saja, ia terasa seperti baru saja berlari ratusan meter. Dalam beberapa teguk, air setengah gelas sudah habis diminumnya. "Kamu kenapa, Far?" tanya Angga sekali lagi, tetapi Farah hanya menggeleng. Dia tidak berani menceritakan apa yang ia lalui malam ini. "Ya udah, ayo tidur lagi. Ini masih jam 2, kata Angga. Seketika Farah langsung menolehkan kepalanya ke arah jam dinding. Dia begitu heran, kenapa seolah waktu tidak bergerak. Padahal sedari tadi dia sudah banyak melakukan aktivitas. Sesaat Farah mengira kalau dirinya benar-benar bermimpi. Tetapi saat melihat sajadah yang masih ada di sudut kamar, ia menyadari memang sedang ada yang aneh di rumahnya itu. Karena wajah Farah semakin pucat, Angga segera memintanya untuk kembali ke atas tempat tidur. Farah tidak berani menolak dan segera berjalan sempoyongan ke tempat tidurnya. Pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam dan burung samar terdengar di telinga Farah. Ia masih menutup matanya, enggan untuk beranjak dari kasurnya yang begitu empuk. Terlebih dia merasakan Angga mendekapnya dengan erat dari belakang. "Mau kemana?" ucap Angga parau saat menyadari Farah tengah memindahkan tangannya. "Bikin sarapan buat kamu, Mas," jawab Farah. Bukannya melepas Farah, justru Angga mengeratkan pelukannya. "Hari ini aku libur, mending tidur lagi. Semalam tidurmu tidak nyenyak kan?" pinta Angga sambil membenamkan kepalanya ke arah leher istrinya. Farah hanya menghela napas. Memang sebenarnya badannya terasa begitu sakit, entah karena dia yang tidak bergerak selama tidur atau memang kecapean karena kejadian semalam. Akhirnya pagi itu Farah kembali terlelap. Rasa nyaman yang dihadirkan oleh Angga membuatnya melupakan kejadian mengerikan yang semalam ia lalui. "Hah? Suara dentuman? Jam berapa, Far?" tanya Angga penasaran. Saat ini mereka tengah duduk di depan meja makan, menyantap makan siang yang sudah disediakan oleh Farah. "Ah, kamu itu, Mas. Semalam aku udah bangunin beberapa kali. Kamu sempat bangun tapi tidur lagi," ucap Farah sedikit jengkel. Angga mengerutkan dahinya. Dia sama sekali tidak merasa kalau dibangunkan oleh Farah. Padahal selama ini dia selalu peka saat dia dipanggil oleh Farah meski dalam keadaan tidur. "Lalu, setelah itu bagaimana?" tanya Angga penasaran sambil menyeruput kopi hitamnya. "Aku keluar kamar, Mas, berniat untuk ngambil air wudhu. Terus waktu aku masuk kamar mandi, aku dengar tuh ada langkah kaki yang mengikutiku. Tapi saat aku tengok ke belakang, gak ada siapa-siapa," kata Farah. "Aneh, kita ini sudah beberapa bulan tinggal di sini. Kalau itu perkenalan mereka, seharusnya sudah jauh-jauh hari. Lalu setelah selesai sholat, suara dentuman itu muncul," tanya Angga penasaran. Farah mengangguk. Lantas ia menceritakan semua detail kejadian yang ia alami semalam.
mulai dari suara dentuman hingga melihat sosok wanita yang masuk ke dalam kamar. Dan berakhir kejadian Farah melihat sosok mengerikan di bawah tempat tidurnya. Aneh, apa kita lakukan pengajian lagi ya Far? Tanya Angga. Dia khawatir jika kejadian yang dilalui istrinya itu akan kembali terulang. Kita lihat nanti Mas. Kalau emang masih ada gangguan, kita adakan pengajian lagi di tempat ini, kata Farah. Awalnya Angga nampak tidak setuju dengan keputusan Farah. Apalagi beberapa hari ke depan, dia ada tugas di luar kota. Tapi Far, aku tidak tega kalau mesti dinas keluar kota. Jikalau seperti ini, ucap Angga. Farah menghela napas. Dia lupa kalau Angga beberapa hari ke depan akan pergi keluar kota. Sejenak ia berpikir ingin ikut suaminya. Aku batalin aja ya, biar nanti digantiin sama yang lain, ucap Angga memecahkan lamunan Farah. Gak perlu Mas, kan kamu perginya 3 hari lagi. Jadi kita tunggu 2 hari ke depan, apakah masih ada gangguan atau tidak. Baru setelah itu kita putuskan, ucap Farah sambil beranjak dari kursinya. Angga hanya mengamati Farah membawa piring kotor untuk dicuci. Ia sedikit jengkel karena merasa istrinya itu tidak paham mendengarkan nasihatnya. Saat Farah tengah asik mencuci piring, tiba-tiba saja ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Buru-buru ia mengelap tangannya dan berjalan ke arah tempat cuci. Segera dia menengok ke arah tong sampah, namun isinya sudah bersih. Sepertinya Angga sudah membuangnya di bak sampah depan rumah. Kamu kenapa, Far? Tanya Angga yang memperhatikan gelagat istrinya yang aneh. Kemarin, aku tuh nemuin bunga kantil di kantung kemejamu, Mas. Lalu aku buang ke tempat sampah ini, ucap Farah menerawang. Bunga kantil apa sih? Tanya Angga tidak mengerti. Bunga kantil, Mas. Mas Angga kemarin metik bunga kantil di mana? Tanya Farah. Kapan? Seingatku, aku tidak pernah dekat-dekat dengan pohon kantil, jawab Angga serius. Farah beranjak. Dia merasa ada yang aneh. Kalau memang benar suaminya tidak berada dekat-dekat dengan pohon kantil, lantas siapakah yang menaruh di kantung kemejanya? Awalnya Farah berpikir mungkin sosok yang ia temui semalam karena bunga kantil yang tidak sengaja dibawa oleh suaminya. Tapi kini setelah mencoba menggabungkan semuanya, Farah merasa ada yang janggal. Far, kata Angga karena mendapati Farah yang seperti melamun. Iya Mas, kenapa? Tanya Farah. Udah gak apa-apa, lebih baik kamu istirahat, biar aku yang menyelesaikan pekerjaan rumah, kata Angga sambil beranjak pergi. Semenjak kejadian itu, Angga hampir selalu pulang kantor sebelum hari menjelang. Dia tidak mau membiarkan Farah sendirian di rumah selepas senja. Sudah 2 hari Mas, mungkin kemarin memang aku lagi apes, kata Farah membuka obrolan. Sebenarnya aku masih ingin melakukan pengajian di rumah ini. Jadi kalau besok aku dinas keluar kota, setidaknya pikiranku tidak terlalu khawatir, kata Angga. Farah mendekat ke arah suaminya yang tengah asik menonton TV. Udah Mas, gak apa-apa. Mungkin memang kemarin lagi apes. Lagi pula, kamu cuma 3 hari kan? Kalau ada apa-apa, nanti aku tidur di tempat ibu dulu aja, ucap Farah mencoba meyakinkan Angga. Angga menolak ke arah Farah. Benar, kamu gak apa-apa. Aku tinggal keluar kota, kata Angga memastikan. Farah tersenyum dan mengangguk. Dia hampir melupakan kejadian beberapa malam lalu. Mungkin saja memang sosok wanita itu hanya sebatas bayangannya saja. Far, panggil Angga. Kaget, Farah mengerjapkan matanya beberapa kali. Dia tidak sadar jika sedari tadi telah melamun. Iya Mas, kenapa? Tanya Farah. Udah ayo tidur, daripada ngelamun terus kamu ini. Kesambet baru tahu rasa, kata Angga sebel. Langsung mematikan televisi kemudian beranjak untuk menuju ke arah kamar. Farah mengeluh. Dia merasa bersalah dengan sikapnya pada Angga. Akhir-akhir ini semenjak sering bermimpi buruk, ia kerap kali melamunkan sesuatu. Farah, panggil Angga sedikit kencang dari ambang pintu kamar.
Terlihat ia hanya melongokkan kepalanya saja. Melihat pandangan suaminya yang penuh dengan intimidasi, Farah buru-buru beranjak dan segera berjalan untuk menuju ke kamar. "Kamu marah, Mas?" tanya Farah karena sedari tadi Angga terdiam. "Enggak, aku cuma khawatir. Akhir-akhir ini kamu suka sekali ngelamun. Kalau ada yang sedang dipikirkan, bilang, Far. Jangan dipendam sendiri," kata Angga. Farah tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya cukup lama. Terlihat saat ini mata Angga terpejam. Dengan kedua tangannya ia jadikan sebagai bantalan. Farah tahu laki-laki itu belum tertidur. "Kamu sayang sama aku, Mas?" tanya Farah memecahkan keheningan. Angga membuka matanya, membalikkan badannya menghadap ke arah Farah. "Apa ini masih ada kaitannya dengan mimpi atau kejadian beberapa malam itu?" tanya Angga mengerutkan dahi. Farah sungguh aneh. Jika dia tidak menyayanginya, lantas buat apa harus repot-repot menjadikan Farah sebagai istri seorang Angga Wicaksono? Farah menggelengkan kepalanya. "Mas, aku lihat akhir-akhir ini banyak berita perselingkuhan," kata Farah. Lalu masih belum begitu paham akan kemana arah pembicaraan mereka. "Ya siapa tahu kamu juga punya niatan kayak gitu," kata Farah. Angga memutar bola matanya. Dia tahu wanita ini pasti sedang bosan. Kalau meladeninya pasti sebentar lagi akan ada keributan di antara mereka. "Tuh kan, kenapa diem?" tanya Farah. Angga kembali memejamkan matanya, namun posisinya masih tetap menghadap ke arah istrinya. Dia memang sengaja untuk tidak menjawab. "Aduh," keluh Angga, karena tiba-tiba saja Farah mencubit perutnya dengan keras. "Kamu kenapa sih? Bener kan? Kebanyakan ngelamun, jadi kesambet. Pasti kesambet setan reok," kata Angga langsung menaruh telapak tangannya ke arah kening Farah. "Apaan sih, Mas? Lepasin," ucap Farah sambil mencoba melepaskan tangan Angga. Bukannya melepas tangannya, Angga terus menekan tangannya ke arah dahi Farah. Ia pura-pura berkomat kamis seolah sedang mengusir lelembut yang sedang merasuki istrinya. "Pujo pajapu, nampani babi lemu, lalu ngotom buat teko," ucap Angga sambil menyembur ke arah Farah beberapa kali. Fuh. "Hei Mas, siapa yang babi lemu?" tanya Farah siap berperang dengan suaminya. Angga hanya bisa merepet. Dia tidak sadar dengan apa yang barusan ia katakan. Ucapan itu seringkali dia dengar sewaktu dirinya kecil dulu. Ibunya kerap kali mengucapkan kalimat itu ketika Angga menangis karena terjatuh atau saat tubuhnya terkena sesuatu dan mengakibatkan terluka. "Siapa yang babi lemu, Mas?" tanya Farah sangar. Itu setannya yang babi," kata Angga tidak nyambung. "Jadi aku mirip babi atau mirip setan?" tanya Farah. Kini matanya mulai berkaca-kaca. Angga menelan ludah. Dia tidak berniat untuk melukai perasaan istrinya. Awalnya dia memang berniat mengalihkan pembicaraan soal isu perselingkuhan yang ingin dibahas oleh Farah. Tanpa menunggu jawaban Angga, Farah langsung berbalik memunggungi suaminya. Dia saat ini benar-benar kesal dengannya. Bagaimana mungkin Angga menyamakannya dengan babi? Terasa gerakan dari belakang Farah. Sebuah lengan kekar memeluknya dari belakang. Awalnya ia mencoba untuk melepaskan pelukan itu, namun kekuatannya tak sebanding dengan Angga. "Farah sayang, Mas gak bermaksud seperti itu. Tadi spontan, karena dulu itu ibu sering bilang seperti itu saat aku terjatuh atau terluka," kata Angga lirih. "Bener kan? Kamu tuh sebenarnya gak sayang sama aku. Nyatanya aku disamain sama babi atau setan," ucap Farah parau. Angga mendesak. Menghela napas panjang tepat di leher Farah membuatnya langsung bergidik. Refleks dengan kekuatan luar biasa, Farah berbalik dan langsung menjabak rambut suaminya dengan keras. Aduh, ampun dek, tolong," kata Angga mencoba melepaskan jambakan Farah. "Babi ya, nih rasain. Belum pernah dijambak sama babi gendut kan?" kata Farah tanpa ampun. Angga sebenarnya bisa saja melepaskan cengkraman Farah dengan mudah, namun laki-laki itu tidak mau melukai istrinya. "Ampun dek, sadar dek, ingat jangan kalap," kata Angga sambil menghentikan jambakan Farah yang mulai terlalu kencang.
Dengan sigap ia langsung mendekap istrinya erat-erat. Farah terus memberontak. Dia saat ini sedang kesal dengan suaminya yang justru terlihat cengar-cengir tanpa dosa. Sayang, dengerin dulu, kata Angga mengeratkan pelukannya. Apa? Kata Farah galak. Shh, dengerin. Apa salahnya jadi babi? Mereka imut, lucu, putih dan semok, kata Angga tanpa dosa. Farah yang mendengar itu matanya langsung melotot hampir keluar. Suaminya benar-benar gila. Bagaimana bisa dirinya diibaratkan dengan babi yang imut, lucu, putih dan semok? Kamu mau mati, Mas? Hah? Jerit Farah langsung menggigit lengan Angga sekuat tenaga. Aduh, erang Angga. Namun bukannya melepas pelukannya, justru dia malah semakin erat memeluk istrinya. Sungguh Farah begitu lucu saat sedang marah. Inilah alasan kenapa dia selalu ingin menggodanya. Setelah melepaskan gigitannya, Farah terlihat cemberut. Matanya berkaca-kaca. Angga yang sudah menyadari sudah kelewat batas langsung membelai lembut punggung istrinya. Aku itu tidak peduli dengan bentuk badanmu. Aku juga tidak peduli dengan berat badan kamu. Kalau ada wanita yang sempurna, ya itu cuma kamu, Far, kata Angga dengan pelan. Farah masih terdiam. Sesekali dia terisak membenamkan kepalanya di dada bidang milik Angga. Aku beruntung punya kamu, Far. Maaf, sudah menggodamu seperti itu, kata Angga sungguh-sungguh. Malam itu menjadi malam yang panjang untuk mereka berdua. Tidak ada yang jauh lebih indah daripada kasih sayang yang diungkapkan dengan sentuhan. Ingat, kalau ada apa-apa langsung kabari. Atau lebih baik hari ini sekalian kamu nginap saja di rumah ibu. Ayo aku antar, kata Angga saat mereka tengah menikmati sarapan pagi. Farah pun menggeleng. Nanti telat kamu, Mas. Lagian juga udah gak ada kejadian yang aneh-aneh kan, kata Farah. Ya udah, terserah kamu saja, Far, kata Angga. Lantas dia segera beranjak dari tempat duduknya. Farah yang melihat Angga berdiri segera mengikuti suaminya. Ingat, Mas, jangan ngebut-ngebut. Kalau lelah istirahat, kata Farah saat sudah sampai di ambang pintu. Iya bawel, ucap Angga. Farah tersenyum dan segera mencium punggung tangan Angga. Ada rasa aneh di dalam batinnya. Baru kali pertama Farah merasa enggan ditinggal oleh suaminya. Kini selama 3 hari ke depan dia harus sendirian di rumahnya. Sejenak ingin rasanya Farah ikut dengan Angga, namun ia tepis pikiran itu. Dia harus memahami kalau suaminya pergi bukan untuk bersenang-senang. Terlebih dia juga bukan wanita yang suka merajuk untuk selalu bersama pasangannya. Setelah kepergian Angga, Farah tidak langsung masuk ke dalam rumah. Dia justru malah duduk di kursi teras mengamati rintik hujan yang masih turun, walaupun tidak begitu deras. Sesekali Farah menghela napas panjang. Meskipun selalu bilang pada Angga bahwa dia sudah tidak memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu, namun itu semua hanya kebohongannya. Nyatanya ingatan itu masih terus muncul di kepalanya. Entah kenapa Farah merasa bahwa itu semua ada kaitannya dengan dirinya. Cukup lama Farah termenung hingga tiba-tiba saja terdengar suara guntur yang menggelegar, membuat terhentak kaget. Buru-buru dia beranjak, berniat untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun ketika menoleh ke arah jendela kamar, dirinya terkejut. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bunga kantil, tanya Farah kebingungan. Tepat di bawah jendela kamarnya Farah melihat ada bunga kantil yang bertebaran. Rasa heran muncul di dalam batinnya. Bagaimana bisa ada bunga kantil di sini, sedang di sekitar rumahnya tidak ada sama sekali pohon kantil. Farah kemudian bangkit mengedarkan pandangannya, mencoba mencari tahu siapa gerangan yang menaruh bunga kantil itu. Namun percuma saja pikirnya, pasti orang itu sudah pergi saat sebelum Angga berangkat tadi. Seketika di kepala Farah terlintas satu sosok, wanita yang menampakkan dirinya beberapa malam yang lalu. Batinnya mulai terlihat tidak nyaman. Kenapa pula dia harus menemukan hal-hal semacam ini di saat Angga tidak ada di rumah? Bergidik dengan apa yang ia bayangkan, buru-buru Farah mengambil sapu, segera mengumpulkan bunga itu dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu Farah kembali masuk ke dalam rumahnya.
Karena tidak ada sesuatu yang dikerjakannya, ia kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ada apa sebenarnya ini? Tanya Farah pada dirinya sendiri. Dalam kepalanya saat ini terus berkecamuk memikirkan perihal bunga kantil yang akhir-akhir ini dia temukan. Merasa tidak menemukan jawaban, Farah segera mengambil ponsel miliknya. Segera dia hubungi salah satu orang yang selama ini bisa ia percaya selain suaminya. "Halo, kenapa Far?" ucap Ayu dari seberang sana. "Lagi sibuk gak yuk? Jalan yuk. Ada yang pengen aku ceritain nih," ucap Farah. "Emang boleh sama suamimu? Lagi kemana tuh orang?" kata Ayu sedikit sewot. Farah mengerutkan dahinya saat mendengar nada kalimat sahabatnya itu. "Lagi dinas di luar kota. Nanti aku kabarin ya tempatnya," kata Farah tanpa menunggu persetujuan dari Ayu. Akhirnya setelah itu Farah bersiap-siap untuk pergi. Sudah lama juga dia tidak keluar rumah. Mungkin sesekali menghirup udara segar bisa membuat pikirannya menjadi lebih jernih. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di bagian kedua.